Halo semuanya, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan kuat. Pasti semangat ya. Teman-teman, hari ini saya ingin ngoceh-ngoceh di dapur. Sebelum menjemput anak sekolah, saya ingin membuat spaghetti buat anak. Nanti dia pulang sekolah karena ini dia ujian, jadi pulang cepat jam 12, jadi makan di rumah tidak antar ke sekolah. Tetapi saya sambil memasak nasi saya, ya, nasi saya pribadi, bukan punya siapa, karena di rumah kalau siang cuma saya bersama anak dan majikan itu pergi ke kerja begitu. Jadi ya cuma saya dan dia begitu. Teman-teman, hari ini saya ingin ngoceh gitu ya. Karena begini teman-teman semua, kemarin saya menonton siaran timnas Garuda melawan Irak, kualifikasi Piala Dunia teman-teman semua. Dan sambil menunggu ini ya, nasi saya tidak saya itu di Magicom, tapi masak di sini biar ada apa ya, kayak angus-angus gitu, saya suka. Oke, lanjut teman-teman semua. Jadi kemarin kan Garuda kita kalah 2-0 saudara-saudara, dan itu blunder viewer dari Hernando, kiper atau gawang kita. Tapi teman-teman semua, ya begitulah permainan bola ya teman-teman semua. Tapi orang Indonesia tahu ya, orang Indonesia tuh cuman maunya menang doang. Saya gregetan tuh, cuma mau menangnya doang, berkoar-koar dan caci-caci maki pemain ketika kalah. Itu bukan supporter yang sejati, begitu ya teman-teman semua. Saya agak jengkel gitu, karena kalian tuh kalau orang kalah kalian kata-katain, kalau menang kalian sanjung. Tapi begitulah kehidupan ini ya, kehidupan ini seperti itu teman-teman semua. Kalau menang disanjung, kalau kalah dicaci maki, dan itu sudah menjadi tradisi kita di Indonesia seperti itu. Bayangkan aja, sekelas Irak itu, dia urutan Piala Dunia itu 50 lebih kalau nggak salah. Ya, kalau saya nggak salah kalau saya salah koreksi ya di komen, yang mungkin pekerja migran tahu-tahu bola gitu ya. Kalau saya memang saudara-saudara ya, kalau mau bilang FOMO untuk ikut-ikutan di Piala Dunia yang timnas Indonesia ini gitu ya. Baru sekarang saya ikuti, maksudnya yang timnas sekarang gitu ya, sekelas dulu yang Bambang Pamungkas lah apa semua itu ikutin, tapi nggak terlalu. Cuman saya tuh suka bola itu dari tahun 99 kalau nggak salah, 2000, tapi sukanya di luar negeri kayak Inter Milan zamannya Ronaldo yang botak itu ya, saya suka banget. Ronaldinho begitu ya, zaman-zaman Christian lagi, David Beckham ya, siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak kenal mereka dulu ya. Dan saya pecinta timnas Jerman gitu ya, Klose, Balak begitu ya, apalagi yang Lukas Podolski, saya suka banget dia begitu. Jadi di timnas yang sekarang Indonesia cukup bagus begitu. Jadi saya kok timnas sekarang itu luar biasa gitu ya, luar biasa timnas Indonesia sekarang gitu. Saya nggak perlu lihat ada CCTV di belakang, I don't care, I want talk about timnas Indonesia yang sekarang ini luar biasa. Semoga tidak berubah dan semakin mengupgrade gitu ya timnas Indonesia sekarang ya. Dan kemarin kalah karena kualifikasi nanti masuk ke Piala Dunia gitu ya, Piala Dunia. Kalau mereka menang kemarin, mereka tidak bersusah-susah payah untuk mengikuti lagi bukan tidak bersusah-susah payah. Kalau mereka bertanding lagi sama Filipina, tetap mereka menang gitu, tetap mereka akan lolos di Piala Dunia nanti begitu. Artinya Indonesia akan bisa ikut Piala Dunia. Udah tempo di mana gitu ya. Orang tua dulu kita bilang tempo di mana Indonesia bisa masuk Piala Dunia, guys. Gak ada Indonesia masuk Piala Dunia baru mau sekarang. Jadi ini sekarang penentuannya Indonesia masuk Piala Dunia gitu. Dan kemarin Hernando blunder, dan hari ini di komentar itu banyak sekali yang ganti aja, mana ini, mana itu, mana kiper yang bagus, mana. Orang Indonesia tuh nggak mau ikuti proses gitu ya.
Saya sampai komen-komenan di Instagram juga gitu, bela pautan saya ya. Saya sampai komen-komenan, saya bilang bahwa menang disanjung, kalah dicaci, itu adalah supporter pecundang. Supporter pecundang yang tidak mau melihat proses orang, begitu ya teman-teman semua. Jadi orang tuh kalau dia kalah pasti dicaci, kalau dia menang. Begitulah kehidupan ini teman-teman semua, benar nggak? Begitu juga di dalam perjalanan hidup ini, kita ini sama dengan bermain bola juga gitu. Ketika kita menang, kita gol di dalam kehidupan, kita disanjung gitu. Tetapi kalau kita kalah, diceritain tuh keluarga gitu juga ya, keluarga nih ini ya. Kalau kita kalah itu diceritain, jangankan keluarga guys ya, jangankan. Saya sambil ini ya, aduh ini ngoceh ini karena ngoceh. Jadi apa namanya, aduh hangus loh, hangus, matiin sambil ngoceh. benar guys, hangus loh, hangus nasi gua. Begitu teman-teman semua, sambil ini aja ya, bentar nanti tak lanjutin, bentar, nasi hangus, benar-benar hangus begitu. Oke, lanjut. Jadi kehidupan ini seperti itu teman-teman semua. Kalau kita kalah, kita pasti diceritain, atau kita lagi ada problema kehidupan di dunia ini ya, sekelas teman-teman kita akan menjauhi kita, orang pasti nggak akan dekatin kita. Itulah kehidupan ini teman-teman semua. Jadi kalau kita kalah, kita diceritain, dijatuhkan semuanya. Tapi kalau kita lagi di atas, disanjung, didekatin gitu ya. Jengkel saya, maksudnya jengkel gitu. Kita nih kalau lagi dalam kehidupan pergumulan kehidupan itu pasti diceritain ya. Tapi kalau lagi di atas-atasnya, orang semua mendekat kepada kita. So, buat teman-teman semua, ikuti proses. Indonesia juga di bidang bola, itu pun baru sekarang kayaknya, wow, luar biasa, heboh gitu ya. Bisa masuk final di AFF gitu ya. Sekelas Asia nomor 4 sekarang. Dan sekarang Filipina dan semua Vietnam berkomentar bahwa Indonesia sekarang tidak mudah dikalahkan gitu. Sepertinya Indonesia, bayangkan sekelas Korea Indonesia bisa kalahkan kemarin ya di Piala Asia itu ya. Ya, jadi begitu teman-teman semua. Hari ini yang trendingnya di Instagram itu adalah blundernya kiper kita gitu. Tapi it's okay, masih ada kesempatan, jadikan itu pelajaran. Begitulah kehidupan ini ya teman-teman semua. Di sini saya hanya bilang, kalau teman kita lagi jatuh, teman kita lagi di down, itu diangkat, bukan diceritain. Kalau teman kita lagi susah, itu diangkat, bukan tambah dijatuhkan. Dan itu adalah kebiasaan kita orang Indonesia, bukan saling mensupport. Gimana kita masih mau maju kalau kita tidak bisa memberikan support untuk orang lain, begitu ya. Oke teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Hari ini saya hanya menceritakan tentang bola Indonesia melawan Irak, dan masa mau ditandingi Indonesia yang urutan 139 Piala Dunia, urutan di Piala Dunia maksudnya kalau di dunia bola Indonesia dan negara 139 gitu. Sedangkan Irak 56. Beda loh. Kita mau kejar mereka. Tapi kan tidak ada yang mustahil, iya kan? Bola bulat, saudara-saudara begitu ya. Tapi begitulah, kalau kita kalah, terima. Belajar menerima kekalahan, begitu juga dalam hidup ini, belajar menerima kekalahan guys. Ada itu kamera di belakang sana, nanti lihat apa nih dia ngomel-ngomel. Bodoh amat. Selama kita tidak mencuri, selama kita tidak melakukan kesalahan, ini sedikit lagi akan jadi, dan saya akan menjemput anak sekolah. It's okay. Oke, tetap semangat. Tetap semangat, jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting di dalam hidup kita, biar kita bisa berjuang. Dan jangan lupa tetap berbuat baik, meskipun kebaikanmu dilupakan banyak orang, surga tuh selalu mencatat. God bless, bye bye.